Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini video pertama kalinya mengenai tugas mata kuliah keterampilan membaca dari Ibu Siti Fatimah Zahra, MPD. Baiklah, saya mulai. Judul dari materi ini yaitu konsep kemampuan membaca dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Pertama kalinya, pasti kita harus tahu apa itu kemampuan membaca. Kemampuan yaitu sesuatu yang telah tertanam atau melekat di dalam diri seseorang. Untuk dapat mengetahui kemampuan seseorang, kita bisa melakukannya melalui tes. Jadi, kita akan mengetahui kemampuan membaca menurut Tri. Tri mendefinisikan kemampuan membaca adalah kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan seseorang untuk memahami gagasan-gagasan dan lambang atau bunyi bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan yang disesuaikan agar si pembaca dapat memahami apa amanat atau informasi yang ia inginkan. Kemudian, membaca juga memerlukan pemahaman yang baik. Agar apa? Agar kita memahami teks bacaan dan memaknai isi bacaan dengan baik. Baiklah, akan saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca menurut Lem dan Arnold. Apa sih faktor-faktor tersebut? Faktor tersebut itu ada 3. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Neurologis itu misalnya seperti cacat otak yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membacanya. Jadi gini, kalau misalnya dia faktor fisiologis ini, dia kan seperti kesehatan fisik kita, itu apakah terganggu atau enggak. Terus neurologis, faktor neurologis seperti kayak cacat otak tadi, itu juga dapat mempengaruhi kita dalam kemampuan membaca kita. Yang kedua, faktor intelektual. Faktor intelektual. Di sini didefinisikan. Istilah inteligensi didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikannya dan meresponnya secara tepat. Contohnya, seperti kecerdasan yang diindikasikan dengan IQ. Tingkatan inteligensi membaca itu sendiri pada hakikatnya proses berpikir dan proses dalam pemecahan masalah. Bagaimana cara kita dalam memecahkan masalah itu? Contohnya gini, 2 orang yang berbeda, pasti IQ-nya udah jelas berbeda kan? Dan cara dia berbicara dengan orang lain juga berbeda. Sudah pasti, hasil dan kemampuan membaca dia juga berbeda. Yang ketiga, atau yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan mencakup yang pertama, latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang anak tuh gimana di rumahnya, apakah harmonis atau sering adanya masalah, kan kita nggak tahu. Jadi itu faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi anak dalam dia membaca dia, belajar dia pun dapat terganggu kalau misalnya di rumah dia tuh
sering ada yang masalah. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan dalam diri seseorang. Udah pasti ya lingkungan. Faktor yang terpenting itu faktor lingkungan. Dan contohnya gini contohnya. Anak yang tinggal di dalam rumah tangga yang harmonis, rumah yang penuh cinta kasih, tidak akan menemukan kendala yang berarti dalam membaca, dalam kemampuan dia membaca. Kan begini, karena dia udah mendapatkan kasih sayang, pasti dia akan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Udah pasti dia akan diajari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dia udah pasti diajari. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi orang tua dan lingkungan masyarakat merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah murid juga. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi murid mempengaruhi kemampuan verbal murid. Semakin tinggi status sosial ekonomi, semakin tinggi kemampuan verbal murid. Jadi faktor sosial ekonomi itu juga menaikkan status sosial si murid. Oke, contohnya gini. Anak-anak yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang tuanya yang berbicara dan mendorong anak-anak mereka membicarakan, mendukung perkembangan bahasa dan inteligensi anak. Misalnya gini, anak-anak yang mendapatkan lingkungan yang baik, yang terarah, itu udah pasti tutur bahasanya baik. Sedangkan, atau sebaliknya, anak-anak dengan lingkungan yang buruk atau tidak baik, pasti tutur bahasanya juga tidak baik, asal-asalan. Maka dari itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi tutur bahasa atau kemampuan membaca yang anak miliki. Yang terakhir, faktor psikologis. Oke, faktor psikologis itu mencakup adanya motivasi, minat, dan yang terakhir, kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu sesuatu yang menggerakkan individu dari perasaan bosan menjadi berminat untuk melakukan sesuatu. Setiap orang pasti punya motivasinya masing-masing. Itulah yang membuat dia akan bangkit dan berusaha untuk dirinya sendiri. Yang kedua, minat. Minat itu apa sih? Minat itu keinginan yang kuat dengan disertai usaha-usaha yang kuat. Jika minat baca kita besar, maka dapat mempengaruhi kemampuan membaca kita menjadi lebih baik lagi. Freemer mengidentifikasikan 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan minat anak. Faktor yang pertama itu pengalaman sebelumnya. Murid tidak akan mengembangkan minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. Yang kedua, konsepsinya tentang diri. Murid akan menolak informasi yang dirasa mengancamnya. Sebaliknya, murid akan menerima jika informasi itu dipandang berguna dan dapat meningkatkan dirinya. Yang ketiga tuh, nilai-nilai. Minat murid timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh orang yang berwibawa. Misalnya, seperti gurunya tuh memotivasinya. Jadi kalau misalnya kamu rajin membaca, ibu akan memberikan nilai kamu 90. Itu pasti dapat memotivasinya gimana dia harus bisa baca supaya dia mendapatkan nilai itu. Pokoknya memotivasinya karena faktor nilai. Yang keempat, mata pelajaran yang bermakna. Informasi yang mudah dipahami oleh anak akan menarik minat mereka. Yang kelima, tingkatan keterlibatan tekanan. Jika murid merasa dirinya mempunyai beberapa tingkatan pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka mungkin akan lebih tinggi. Jadi gini, jika seorang murid tekanannya tuh berkurang, kayak dia nggak dipaksa, pasti dia mau itu. Dia sebenarnya mau membaca, karena dia dipaksa, bacalah ginilah. Itu yang membuat dia males baca jadinya. Kemudian yang terakhir, kompleksitas
disimpulkan bahwa seorang guru harus berusaha memotivasi muridnya. Ya, benar. Murid yang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap membaca akan mempunyai minat yang tinggi pula terhadap kegiatan membaca dia. Baik, yang ketiga, kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Menurut Rahim Faridah 2007, halaman 29, ada 3 aspek kematangan emosi dan sosio. Yang pertama, stabilitas emosi. Yang kedua, kepercayaan diri. Dan yang terakhir, kemampuan berpartisipasi kelompok. Misalnya, seperti seorang murid yang tidak dapat mengontrol emosinya, seperti ia mudah marah, mudah menangis, atau bereaksi berlebihan, dikarenakan ia tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, maka mengakibatkan proses membaca ia kesulitan. Dia akan mengalami kesulitan dalam proses membacanya. Seperti itu. Sebaliknya, jika seorang murid mudah mengontrol emosinya, maka ia akan mudah pula mendapatkan pembelajaran atau lebih mudah memahami pembelajaran membaca yang ia inginkan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dengan penjelasan saya, boleh ditanyakan. Terima kasih telah menonton video saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.